Saya mau spill brand yang lagi happening ini, banyak diomongin bagaimana gebrakan mereka di tahun 2025. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rifa Risman. Di video kali ini seperti yang saya omongin ya, ketika teman-teman mungkin ada yang sempat nonton vlog kemarin, ketika saya datang ke JSD, di situ mau saya spill nih ya beberapa gebrakan-gebrakan dari Kangki, termasuk juga koleksi-koleksi mereka yang kemarin ada di JSD, dan menurut saya itu apa ya? Ya emang bener sih kalau Kangki jadi brand yang selalu ramai untuk diomongin. Setiap rilisannya kayak kita nggak dikasih nafas gitu coy, rilis terus, dan setiap rilisannya itu selalu oke. Brand ini benar-benar produktif banget, ditambah segmen-segmennya itu kan banyak banget ya. Ada sepatu Kangki atletik, Kangki klasik, Kangki sport style, kemudian nanti bakal ada Kangki casual, plus ada satu Kangki apa saya kurang tahu namanya, tapi yang pasti produknya kemarin udah di spill. Dan ketika saya di GSD kemarin ngelihat bootnya Kangki, wow, ini brand emang bener-bener totalitas ya kalau misalkan ikut event seperti ini, dimana si bootnya ini jadi satu gitu ya, dari semua segmen yang Kangki punya, mulai dari Kangki sport style, sepatu Kangki basketball, Kangki klasik, semuanya lah jadi satu dalam satu kotak gitu. Jadi teman-teman yang emang datang ke JSD untuk dapetin produk-produknya Kangki itu udah dimudahkan, nggak perlu jalan ke sono ke sini, udah dalam satu tempat aja. Ditambah di JSD ini mereka ngebawa rilisan-rilisan yang menurut saya itu oke ya, setiap segmennya punya rilisan baru, dan ini beberapa sepatu-sepatu Kangki yang baru aja dirilis dan menurut saya keren banget, termasuk juga yang mungkin bisa saya katakan adalah upcoming release. Oke, yang pertama yaitu ada Kangki basketball, dimana siluet yang pertama RC01 sekarang sudah ada penerusnya coy, namanya adalah Kangki basketball RC02. Memang kalau dilihat dari segi detail ya, sepatu ini tetap mengedepankan sepatu performance yang simple, karena secara detail nggak terlalu ribet, dan kalau menurut saya masih gampangnya sekilas itu mirip-mirip dengan yang RC01. Cuma yang jadi perbedaan adalah di bagian cuttingan heelnya. Dia kalau menurut saya ya itu lebih pendek. Teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya antara Kangki RC01 dengan 02, dan menurut saya mungkin ya kalau dipakai manuver itu lebih enak gitu ya, tapi nggak tahu juga sih ya, karena saya nggak main basket. Jadi buat teman-teman yang doyan basket, terlebih untuk sepatu-sepatu basket yang low angle, menurut saya ini wajib banget kalian kop. Pastinya secara harga cukup terjangkau dengan konsep sepatu yang benar-benar proper banget dipakai untuk basket. Kemudian yang kedua dari segmen Kangki atletik ya, di mana si Kangki baru aja ngerilis Kangki running mereka yang konsepnya adalah bisa dipakai untuk daily run, any sport lah ya, untuk nge-gym, untuk senam dan sebagainya. Karena dilihat dari sole-nya ini nggak kayak kebanyakan seri-seri sepatu running. Jadi konsepnya lebih kayak sepatu casual, yang sebenarnya sepatu ini kalau misalkan dipakai running juga bisa. Namanya adalah Kangki Running Story Hagesi, atau bacanya Hagesi ya, saya kurang tahu lah. Pokoknya sepatunya seperti ini, yang menurut saya secara konsep ini cakep banget coy. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang begitu suka dengan konsep sepatu running, menurut saya ini sepatu yang cocok, karena secara look itu kayak ya udah sepatu daily gitu, dan secara colorway juga bagus, termasuk juga untuk harganya yang menurut saya cukup terjangkau. Kalau nggak salah ya, seingat saya di angka 300 ribuan. Kemudian yang ketiga masih ada di segmen Kangki atletik. Jadi mereka baru aja ngerilis juga, namanya adalah Kangki Story Mizu, yang teman-teman lihat sendiri detailnya seperti ini, look sepatunya sendiri seperti ini, dan untuk harga kurang lebih hampir sama sih ya dengan Kangki Story yang Hagesi yang nomor 2 tadi tuh, yaitu ada di angka 300 ribuan. Tapi ini secara look ya lebih pada umumnya sepatu konsep running lah. Berikutnya yang keempat, ini kalau menurut saya ya sampai saat ini masih jadi one of the best rilisan sepatu Kangki yang general release. Jadi kalau misalkan teman-teman cari sepatu yang kalau dipakai kaki bener-bener relax banget,
nyaman, dan secara durability oke lah ya. Oke, bukan yang berarti oke banget, awet banget, enggak. Kelemahan di sepatu yang mau saya sebutkan ini ada di bagian sole-nya. Siapa lagi kalau bukan kaki Story Honjo. Saya itu sering banget ngerekomendasiin sepatu ini ketika ada teman-teman yang tanya, "Bang, sepatu yang nyaman banget apa dengan harga yang murah?" Selalu saya rekomendasiin ini coy, karena sepatu ini emang beneran senyaman itu. Ya meskipun untuk sole-nya sendiri itu udah dipakai di kaki Story yang ini, saya lupa apa Hensin apa ya, saya lupa namanya, tapi untuk detail di bagian uppernya itu sedikit ada perbedaan ya. Cuma kalau saya sendiri lebih prefer tetap nyaman pakai yang kaki Story Honjo, dan mungkin ya untuk tahun 2025 ini udah waktunya kaki untuk upgrade warna-warna dari kaki Story Honjo ya. Ya mungkin dibuat warna 2 warna atau warna-warna yang lainnya lah ya, karena warnanya ini udah rilis dari tahun 2023 atau 2024 gitu. Jadi butuh pembaruan lagi di sepatu yang menurut saya sampai saat ini sekali lagi jadi one of the best dari general rilisnya si sepatu Kanki. Kemudian yang kelima itu ada dari segmen kaki klasik, di mana mereka baru aja ngerilis 2 sepatu barunya. Yang pertama kolaborasi, yang kedua adalah kaki klasik versi general release, dan kedua sepatunya kebetulan baru saya bahas beberapa waktu yang lalu di video ini. Teman-teman nonton aja kalau misalkan pengen tahu detailnya seperti apa. Kalian aja penasaran dengan sepatunya, yaitu ada kaki klasik yang pertama kolaborasi dengan Never to Levi's sebagai penutup dari ber-13 melangkah bareng di zodiak Sagittarius. Ya di situ udah saya bahas detail seperti apa, termasuk plus minusnya juga. Dan kemudian yang kedua adalah kaki klasik general release, namanya adalah Kitaru. Yang di sini secara konsep sebenarnya nggak jauh beda dengan seri kaki klasik yang pertama ya. Cuma di sini untuk colorway-nya dia lebih simple lagi dengan harga berapa ya? 300 atau 400 ribuan gitu ya, karena beberapa sepatu-sepatu kaki itu harganya udah mulai nyampe 400 ribuan ya, tapi di e-commerce itu karena ada diskon dan sebagainya ya, itu biasanya tetap jadi 380 atau 390-an gitu ya, mohon maaf saya lupa. Dan itu ada beberapa colorway ya. Kemudian yang keenam yaitu ada kaki sport style. Nah ini nih salah satu kaki yang banyak banget diomongin karena rilisan-rilisannya itu selalu gila membuat orang jadi bisa gitu ya, rilis ini. Dan kali ini masih di kolaborasi 3-way mereka, kolaborasi antara Kanki, Sport Style, kemudian Sabotage dan Staple ya. Dimana yang pertama ngerilis ini t-shirt atau jersey yang lagi saya pakai ini kolaborasi 3-way-nya mereka antara sepatu Kanki Sport Style dengan Staple dengan si Sabotage ya. Termasuk juga ngerilis jersey general release mereka yang kurang lebih secara bahan dan detail ya hampir sama dikit-dikit lah ya. Cuma ini kalau menurut saya lebih oke ya, karena 3-way kolaborasi coy. Termasuk juga ngerilis sepatu baru untuk si Staple ya. Jadi mulai saat ini ya, ini informasi yang saya dapatkan dari si Brian selaku brand directornya dari si Kanki Sport Style. Sehat, Bri? Apa kabar? Sehat. Sukses ya. Terima kasih banyak sudah datang. Keren. Bikin konten dong, nanti kita ke Surabaya. Aku minggu depan ke Surabaya. Kapan? Antara Selasa atau Rabu. Ke pabrik tapi ya? Ke pabrik toh. Ke pabrik. Karena mau ada review yang ini, review ya solo projectnya Staple sama solo projectnya Sabotage. Gitu sama si. Kalau yang ini nggak solo tuh ini dua. Ini udah solo project. Kan yang ini kan. Ini kick off solo projectnya dia. Habis ini Game Slam dulu Kuala Lumpur. Habis itu baru solo projectnya si Staple sama yang Sabotage ya. Nah di situ si Brian menyampaikan bahwa untuk kolaborasi 3-way-nya itu cuma ada di dress style. Jadi setelah ini ke depannya bakal ada kolaborasi solonya. Jadi kaki sport style dengan Staple sendiri, kemudian kaki sport style dengan Sabotage sendiri. Nah di rilisan yang pertama antara kaki sport style dengan Staple itu ngerilis 2 sepatu ini, yaitu menggunakan siluet kaki XC02. Ada 2 colorway, yang pertama adalah full pink, kemudian yang kedua full cream kombinasi dengan sole-nya itu ini menurut saya sih lebih ke grey atau
light grey ya, dan kebetulan saya udah punya dua sepatunya. Dan kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang nggak sempet datang ke JSC, entah karena masalah nggak bisa waktunya atau mungkin karena lokasinya berbeda ya, karena lokasinya di Jakarta, tungguin aja, bakal dirilis secara online juga dengan harga yang sama. Kapan tepatnya saya nggak tahu. Teman-teman pantengin aja untuk Instagramnya di Sepatu Kangki atau Kangki Sport Style untuk informasi rilis online-nya. Kemudian yang terakhir ini nih, yang menurut saya anjay. Ini Kangki mau ngebuat sepatu casual versi premium, mungkin seperti itu lebih tepatnya. Namanya adalah, saya nggak tahu, tapi yang pasti di bagian box display-nya itu namanya adalah Kangki Plus, atau mungkin mau sebutannya Kangki Plus ya, karena ada plusnya. Mungkin ini arahnya ke Kangki yang lebih premium lagi, jadi menggunakan material yang emang benar-benar mewah, termasuk juga konstruksi mewah, termasuk juga sole-nya yang mungkin mewah gitu, mungkin maksudnya seperti itu ya. Dan kalau secara look ini benar-benar simple banget. Itu tadi ya beberapa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Kangki, termasuk sepatu-sepatu mereka yang baru dirilis untuk sementara, baru ada di JSD. Mungkin ketika teman-teman nonton video ini, mereka semua sepatu-sepatu itu udah dirilis secara online. Jadi teman-teman cek aja Instagramnya si Kangki. Dan semoga dari video ini sedikit banyak memberikan referensi ke teman-teman. Kali aja teman-teman kemarin yang nggak sempat datang ke JSD dan penasaran dengan sepatu-sepatunya, ya semoga sedikit banyak video ini bisa membantu coy. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai Beloka, karena lokal istimewa. Saya Nuri Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.